sorry tadi sinyalnya hilang di saya. Coba kita undang balik lagi. Halo Mbak. Ya, Sorry tadi kayak sinyal ya. akunya kayaknya keputus kayaknya Mbak. Oh gitu. Yes. Ya, ya, nggak apa-apa. Oke. Ini udah lebih lancar dari yang sebelumnya atau masih sama? Sudah lebih lancar, sudah lebih lancar. Oke. Sorry banget tadi teman-teman sedikit keputus di saya. Oke, mungkin Mbak Vera silahkan tadi dilanjutkan dulu perkenalan singkatnya Mbak. Sorry tadi kepotong. Ulang lagi aja kali ya, kita take ulang ya. Boleh, Oke. boleh, boleh. Oke, selamat malam Sobat Juara dan juga teman-teman Sahamologi. Malam hari ini senang sekali saya Vera Tusiana, co-founder dari Juara dan juga CEO Juara. Kita malam hari ini akan ngobrol bareng Bro Yandi nih tentang sebuah topik yang pastinya nge-hits banget dan Sobat Juara sama Sahamologi pasti penasaran banget. Ini anak milenial banget. Buat kamu yang mau menikah atau mungkin sudah menikah, atau mungkin pengantin baru, atau mungkin pengantin lama, boleh juga dengerin yang ini ya, Bro ya. Betul. Diulang lagi pembicaraan yang harusnya di awal mungkin sempat lupa ya Mbak ya. Iya. Oke. Mbak Vera, jadi mungkin kita langsung masuk aja kali ya ke topik pembicaraan kita malam hari ini karena juga waktunya udah mulai jalan. Jadi mungkin malam hari ini teman-teman benar banget kita akan membicarakan mengenai topik yang ini penting banget nih buat teman-teman yang mungkin baru menikah ya atau mungkin baru mau menikah. Nah, sebelum masuk ke topik utama mungkin Mbak Vera ada ini pertanyaan yang mungkin apa ya basic basic banget lah ya. Sebenarnya hal apa aja sih yang mungkin orang itu cukup ditakutkan gitu ya mengenai finansial ketika mereka mau menikah? Apakah ada ketakutan-ketakutan tertentu nggak sih dari para calon-calon pengantin gitu ya? Atau mungkin sering ada pertanyaan yang paling sering ditanyakan gitu mengenai keuangan keluarga itu kira-kira apa saja? Iya, bener banget sih, Bro. Jadi kalau orang nih ditanya nih, kapan lo merit gitu? Siap gitu ya. Kenapa belum siap? Ya karena mungkin ketika sudah menikah, banyak sekali nih ya konsekuensi yang mengikuti gitu ya. Jadi nggak cuma Betul. menikahnya aja, tapi konsekuensi setelah menikah. Ya Hmm, contohnya nih, setelah menikah pastinya mungkin dia harus menyediakan tempat tinggal yang layak buat keluarganya. Terus kemudian betul. juga nggak mungkin dong tidur menumpang di rumah mertua indah ya, di PMI ya, pondok mertua indah. PMI, oke. Numpang terus nggak enak ya Mbak? Numpang terus gak enak, walaupun bayar Hmm, listrik sama bayar air, tetap aja mertua kan ya. Jadi betul, tetap kita betul. ingin punya rumah tempat tinggal yang sangat nyaman buat Hmm, keluarga. Nah, yang ditakutkan orang nomor satu adalah dia tidak sanggup atau belum sanggup nih untuk menyediakan tempat tinggal yang layak gitu. oke. Nah, cuma kalau ketakutan yang pertama ini nggak perlu khawatir, kan bisa Hmm, ngontrak dulu, ya nggak, sambil menata keuangan. Terus komitmen yang kedua nih, biasanya bro yang ditakutkan oleh orang-orang dan ngerasa belum siap kalau menikah adalah setelah menikah, konsekuensi berikutnya adalah dia milik punya anak. Bener nggak? betul, Ketika betul, punya betul. anak hari ini banyak sekali rangkaian yang mengikutinya nih ya. Belum lagi kalau kalau zaman sekarang kan uh, hamil itu bukan cuma hamil aja tapi juga ada baby shower, ada apa lagi ya? Ada foto maternity, terus kemudian pas lahir pingin strollernya kekinian, terus kemudian Betul. belum lagi anaknya masuk di sekolah ini tempat yang ini, daycare, baby Hmm, class, lalala, semuanya itu kan konsekuensi yang mengikuti gitu ketika dia punya anak. betul, Dan juga betul. biaya sekolah yang sangat tinggi. Itu sih Yes, ketakutan orang biasanya cuma dua itu sih. yes, betul. Apalagi mungkin kalau kita ngelihat trennya sekarang gitu ya. Kadang orang tuh ketika punya anak tuh kayak banyak macam-macamnya gitu. Bukan cuman kayak sekedar mungkin Betul, orang-orang zaman dulu perintilannya. tuh, yes, orang zaman dulu mungkin mikirin kayak punya anak ya udah yang penting biaya kita membesarkannya, terus biaya sekolahnya. Tapi kalau sekarang bahkan banyak sekali lah ya pilihan-pilihan dan juga apa namanya hal-hal yang mengikuti ketika kita udah mulai punya anak. Bahkan dari sebelum punya anaknya aja udah banyak sekali gitu yang dilakukan gitu. Mungkin betul juga, itu kayaknya yang menjadi ketakutan-ketakutan yang paling banyak ditakuti oleh para milenial mungkin ya Mbak ya. Ya, Mhm. betul banget. Nah, oke. Karena Nah, terlalu banyak, kalau menurut saya sih perintilan ya, perintilan-perintilan betul. yang mungkin kalau
zamannya generasi terdahulu itu nggak perlu Hmm, dipikirin, nggak ada tuh betul. baby shower nggak perlu ada lah ya. Kayaknya kalau sekarang itu juga udah jadi tren dan juga mungkin gengsi-gengsian gitu akhirnya kan. Iya. Heeh. Hmm, oke. Nah, tapi mungkin itu oke lah. Itu adalah ketakutan-ketakutan mungkin yang kita pikirkan di masa depan itu bisa bisa terjadi gitu. Tapi sebetulnya kalau kita mau menikah nih Mbak dengan pasangan katakanlah, sebetulnya kalau kita membicarakan masalah keuangan itu apakah memang harus terbuka sebelum menikah atau begitu menikah baru kita membicarakan itu, Mbak? Iya, banyak orang yang nanya seperti itu sih. Baiknya kita ngomongin uang itu sebelum menikah atau setelah menikah gitu kan ya. Yes. Nah, kalau sekarang, kalau zaman dulu kan kita ngomongin duit itu tabu ya, pada saat kita mau nikah terus gaji lo berapa, gaji gue berapa gitu kan. Terus nanti kita pada saat nikah nih yang biayain yang kontrak rumah siapa, yang bayar listrik Yes, siapa gitu. Itu kan hal yang tabu gitu ya. Tapi untuk betul. hari ini itu nggak bukan hal yang tabu gitu, karena kita sama-sama terbuka. Kalau perlu kita Mhm. juga bikin satu akun bersama nih ya, boleh aja sih gitu ya. Misalnya kita pengen nabung bareng-bareng buat menikah gitu ya, ya Yes. kita bisa bikin satu akun khusus untuk saving di situ, itu juga diperbolehkan. Dan juga Oke. sekarang lagi tren adalah perjanjian pisah harta. Wih, ini lebih panjang Oh, lagi apa itu, bahasannya Mbak? nih. Boleh dibahas sekilas saja mungkin, karena kalau dibahas Kilas sampai ya. tuntas 1 jam ini udah habis mungkin. 1 jam itu satu bab sendiri ya. Apakah kita harus pisah Oh, harta, oke. ada perjanjian Mhm. pisah harta, atau eh, nggak usah pakai perjanjian gitu ya. Karena Oke. nanti kok panjang, ke belakangnya panjang gitu. Jadi Mhm. kalau pada saat kita belum menikah, eh, kita harus utarakan ini untuk kita bicarakan. Nanti pada saat setelah menikah kita mau pisah harta atau campur harta nih, hartanya bercampur gitu ya. Mhm. Kalau dengan Mhm. pisah harta berarti biasanya itu juga banyak ya eh, ininya, term and conditionnya. Kalau pisah Ya. harta misalnya, Yandi menikah sama seorang lah ya. Yandi datang udah membawa satu aset yang diberikan oleh orang tuanya, gitu kan. Jadi Mhm. aset bawaan sebelum menikah itu adalah asetnya Yandi, bukan Betul, aset betul. bersama gitu ya. Begitu juga sang istri ketika datang dengan aset yang diberikan oleh orang tuanya atau yang dia miliki sebelumnya, itu adalah aset dia, bukan aset bersama. Aset bersama Oke. itu ketika kalian sudah menikah, kemudian berumah tangga, nah barulah terjadi aset bersama. Ada yang seperti Oke. itu. Mhm. Gitu. Mhm. Nah, perjanjian itu sebenarnya dibuat untuk biar enak aja sih ke depannya gitu. Kalau memang dirasa nanti kalau ada konflik, itu kan hartanya peninggalan dari bokap gue gitu. Kenapa Ngebaginya dipakai buat jadi bayarin enak yang gitu ono? ya. Panjang. Oke, Heeh, oke. gitu. Mhm. Jadi Mhm. harta bersama ya cuma yang didapatkan pada saat setelah menikah dan kedepannya itu bisa. Tapi Oke. lazimnya orang Indonesia biasanya mereka pakai harta bersama. Gitu. Oke, jadi apa yang dibawa oleh laki-laki dan juga perempuan itu menjadi aset bersama Jadi dan harta nggak betul. ada apa ya, nggak ada pemisahan ya, ini punya gua nih, ini punya lo dari bawaan orang tua gitu, nggak ada hal kayak gitu gitu pada Iya, akhirnya. Mhm. iya. Nah, Dan mungkin Mbak pada Vera saat itu bercerai ya, nanti ini mhm, lebih gampang. lebih Lebih gampang gampang kalau bisa betul. lebih mudah. Betul. Tapi bukan berarti kita mengharapkan hal tersebut terjadi, hanya itu kan sebagai Iya, apa ya? Kita sudah antisipasi waspada lah. saja di awal, antisipasi saja gitu. Iya. Iya. Apalagi kalau Oh, Yanti kan bawaannya kan satu gedung ya, terus kemudian saham, satu gedung yang mungkin baru baru mobil di mimpi sport aja gitu ya. Oke. gitu. Yes, yes, yes. Nah, Mbak Vera itu kan satu hal gitu ya yang harus disiapkan ketika kita mau menikah atau mungkin baru menikah itu adalah kita coba buat kesepakatan dulu gitu ya mengenai apakah kita mau pisah harta atau mau aset bersama gitu. Tapi ada hal-hal penting lain nggak sih yang mungkin perlu dibicarakan sebelum akhirnya kita mau memutuskan untuk oke, akan menikah gitu. Oke, sebenarnya sih lebih ke arah kita ke depannya mau ngapain nih setelah kita menikah, Mhm. terutama dari sisi keuangan ya, dari sisi keuangan. Kita samakan visi dan misi dulu nih dalam keuangan. Contoh nih, Oke. kita sadar ketika kita bersatu gitu, kemudian akan ada apa ke depannya. Kita Ya. akan punya anak misalnya. Mau Hmm. anak ini mau sekolah di mana?
itu dipikirin dari sekarang. Jangan sampai Oke, sang suami bilang, alah SD negeri aja dekat rumah, si istri bilang nggak boleh, harus masuk international school. Itu kan sebuah hal yang berbeda gitu ya. Terus sang betul. suami bilang, ah udah masuk kuliahnya di Indonesia aja. Sang istri bilang nggak Mhm. bisa gitu kan, kita lulusan Harvard University, anak kita harus ada di Harvard minimal. Wah, itu harus ada sepakat dulu Gengsinya ya harus sama gimana. gitu. Iya, kita bicarakan di awal. Tujuan keuangan itu penting banget untuk didiskusikan di awal agar visi misi kita Mhm. sama nih gitu. Sehingga pada saat menjalani pernikahan dan kehidupan setelah menikah, nggak terlalu banyak konflik nih Andri. Oke. Karena alasan uh, orang bercerai itu nomor satu itu ekonomi. Wow. Gitu. Oke, Nomor satu itu oke. sebenarnya ekonomi. Kedua baru Mhm. perbedaan prinsip. Tapi perbedaan prinsip ekonomi juga. Jadi ujungnya ekonomi juga. Pangkalnya dari ekonomi juga gitu akhirnya ya. Iya. Iya, Ya oke. harus visi dan misinya harus selaras. Jadi yang pertama tujuan finansialnya coba diselaraskan. Mungkin belum klop banget karena mungkin belum lama mengenal, tapi yang ya setidaknya kita tahu tuh visinya dia seperti apa. Visi kita juga seperti apa. Kalau Mhm. klop ya alhamdulillah. Tapi kalau belum klop tapi cinta mati ya udah. Nanti Coba-coba salah pernikahan baru satunya, kita ya. Oh, mengalah. salah satunya mengalah mungkin. Oke, oke. Mungkin itu yang paling penting ya terkait visi misi dalam pernikahan nanti akan seperti apa. Mungkin terkait juga kapan akan punya anak gitu ya. Mau di mana Betul. sekolahnya gitu kan. Mau punya berapa anak itu mungkin akan sangat berpengaruh juga terhadap apa namanya perencanaan keuangan ke depannya gitu ya, Mbak. Ya, benar. Mhm. Benar. Tapi Mbak Nah, dari untuk situ ya ketika tujuannya lanjut aja ya, ketika tujuannya silakan. sudah tahu nih mau ngapain gitu ya. Mhm. eh, yang diperlukan kan berarti komitmen Betul. berinvestasi atau menabung mencapai tujuan tersebut gitu kan ya. Yes. Mhm. Contoh nih, kita mau punya rumah nih, punya rumahnya di mana dulu nih gitu kan udah tahu nih ya. Oke, kalau gitu kita harus nabung. Nah, kita Oke. ketahuan nih nabungnya harus berapa. Dari Betul. porsi yang mana kita nabung. Nah, Mhm. itu yang eh, mungkin idealnya dilakukan oleh pasangan yang baru menikah ya. Atau mungkin Yes. sudah lama menikah baru kali ini, oh iya ya ternyata perlu kita rencanakan, ya udah yuk kita duduk bareng bersama suami istri, uh, kasih waktu untuk membicarakan hal ini karena ini hal yang Mhm. penting dan krusial juga buat masa depan kalian. Yes. Betul, betul. Meskipun kayak seolah-olah sudah terlambat, tapi sebenarnya nggak ada kata terlambat lah ya untuk Ya, pasangan yang juga mungkin baru terfikirkan gitu setelah setahun, 2 tahun menikah, ternyata betul. belum membicarakan hal tersebut gitu ya. Yes. Iya, 5 tahun, Oke. 10 tahun juga boleh. Ada kok yang 5 tahun sudah Mhm. menikah gitu, tapi ternyata setelah menikah, loh kok kita ternyata begini-begini aja ya, belum ngapa-ngapain ya. Betul. Dibanding justru nanti bakal jadi masalah gitu ya di 10 atau 20 tahun ke depan ya lebih baik terlambat gitu ya sebetulnya. Iya, betul. Daripada Mhm. tidak sama sekali kita bicarakan. Betul, betul. Oke, oke. Tapi Mbak, jadi itu kan terkait dengan kita membicarakan visi, kemudian tujuan keuangan, dan juga komitmen lah ya, atau rencana untuk kita mau menabung, berinvestasi sesuai tujuan tadi. Tapi apakah hal-hal mendasar seperti katakanlah gaji pasangan kita berapa, gaji kita berapa, apakah juga pasangan kita punya utang atau enggak, apakah itu wajar nggak sih kalau kita bicarakan sebelum kita menikah gitu? Karena kan kalau kita bicara soal uang itu kan mungkin juga orang akhirnya banyak banyak berpikir ulang gitu ya. Mungkin kayak sebelum menikah, kalau kita bicarakan apakah itu normal atau enggak sih, Mbak? Ya, masalah hutang ya, balik lagi ya, hutang. Mhm. Nah, kalau masalah hutang ini, ya tadi itu ya, kalau kita tidak bicarakan secara terbuka dengan pasangan kita, hutang ini juga terwaris. Jadi kalau misalnya yang berhutang ini meninggal dunia, nggak cuma harta Ya, yang diwariskan, tapi hutang juga terwaris. Jadi oke. alangkah baiknya, siapa sih ahli waris kita atau orang yang nantinya menjadi waris kita? Pastinya istri sama anak dong, atau mungkin pasangan dan anak. Jadi Betul. mereka wajib tahu nih aset yang kita miliki di mana aja, terus Mhm. hutangnya juga di mana aja gitu. Yes. Jangan sampai ketika orang tersebut meninggal, ahli waris bingung kayak cari jarum dalam jerami.
ternyata betul. punya properti di sana, punya pulau di sini, nggak bisa terdetek karena nggak jelas. Sayang Punya banget ya, saham asetnya ya, di mana-mana gitu punya kan. saham di mana-mana, tapi nggak tahu nih Hmm, rekeningnya kan. Nah itu betul. harus dibicarakan gitu sih. Hmm, Wajib, kalau menurut saya kalau hutang tuh wajib karena harus dilunasi kan. Dan harus betul, ada betul, orang yang berkewajiban melunasi, siapa ahli waris. Ahli waris itu. betul, betul, betul. Dan itu ada satu hal yang juga ditinggalkan gitu ya, selain daripada harta gitu ya. Iya. Mhm. Yang Oke, terwaris oke. itu bukan cuma harta, tapi juga hutang juga Tapi juga terwaris. hutang, betul. Justru akan jadi beban lah ya untuk apa namanya keluarga di masa depan. Akhirnya juga apa namanya yang udah di planningin juga bisa berantakan gitu kan. Percuma aja kita udah ngobrol soal visi misi, tapi soal utang nggak dibicarakan, akhirnya akan mengganggu juga gitu ya untuk depannya. Iya, jadi berantakan kan. Misalnya kita udah punya Betul. tabungan, ternyata Hmm, pasangan kita punya hutang, harus membayarkan hutang dulu. Tapi betul. sebenarnya ada satu cara sih, Andri. Hmm, Itu satu bab lagi, ya. oke. Kita bikin surat kuasa menolak waris, itu bisa. Oh, termasuk utang tidak tidak mau diwariskan ke kita, Termasuk itu bisa hutang, juga. termasuk hutang dan Mhm. harta, tapi ya dua-duanya. Jadi kalau Oh, misalnya seorang oke. anak, Mhm. terus tahu bapaknya itu pengusaha gitu ya, terus kemudian punya aset banyak, tapi nggak, dia Ya, juga mungkin bapaknya punya hutang banyak. Nah, si anaknya betul. bisa bikin surat kuasa menolak waris. Jadi Oh, nanti oke. uh, hutang itu tidak terwariskan, tapi hartanya juga tidak terwariskan. Betul, betul. Harus adil lah ya. Masa mau nerima harta tapi nggak mau nerima utang kan nggak adil juga gitu akhirnya. Iya, iya, iya. Itu panjang Oke. ceritanya, itu di estate planning ada di estate planning itu Hmm, uh, termasuk perjanjian waris seperti apa, terus kemudian hukum betul. waris juga nanti dibahas. Tapi itu Yes, nanti itu di estate planning. yes. Itu levelnya udah lebih tinggi lah ya. Justru untuk para Ya, millennials yang belum menikah, bahkan sebenarnya hal-hal basic pun sering banget terlewatkan, bahkan gak dibicarakan gitu ya, Mbak ya. iya, Iya, betul. Karena mungkin oke. hal tabu kali ya, Yandri. Kalau keuangan itu Betul. kan biasanya dirasa tabu, apalagi kalau kita tanya gaji. Ada loh Mhm. sampai hari ini yang istrinya nggak tahu gajinya suaminya berapa. Wow, oke. Kenapa? Karena dia cuma dapat jatah ya, nggak apa-apa juga sih kalau suaminya Mhm. amanah, terus kemudian suaminya simpan di tempat investasi yang baik gitu ya, Ya. oke. Tapi Mhm. ternyata kalau suaminya menganggap ini uangku loh gitu kan, pokoknya istri dapatnya jatahan aja. Begitu juga istri nih, bro. Ada juga Yes. istri-istri yang menganggap ketika dia bekerja ini uangku loh, bukan uangmu. Nah, uangku dan Oke. uangmu ini nih definisinya harus diperjelas sebelum menikah. Oke. Nah, ini menarik, Mbak. Jadi ini kan mengenai pembagian keuangan untuk keluarga lah ya. Penghasilan kita itu sebetulnya berapa persen untuk keluarga atau mungkin untuk berapa persen untuk diri diri sendiri gitu. Ada nggak sih opsi-opsi yang bisa dilakukan oleh pasangan gitu ya ketika sudah menikah? Sebenarnya gimana caranya kita membagi alokasi apa keuangan keluarga? Apakah sepenuhnya ya udah semua penghasilan kita diserahkan untuk keluarga atau dibagi berapa persennya untuk keluarga, berapa persennya untuk kita sendiri gitu? Uang kenakalan ya. Uang kenakalan. Oke, Kalau Andre ada nggak namanya sih disebut kita opsi-opsinya, uang Mbak? kenakalan. Oke, oke, Ya, oke. balik lagi. Tergantung dari kesepakatan bersama ya. Mhm. Kalau memang kita sepakat bersama, opsi pertama yang ini paling ideal adalah kita terbuka, kita jadikan satu pendapatan istri, income suami, terus kita juga list pengeluaran apa saja yang kita keluarkan. Mungkin sang suami ini punya pengeluaran sebelum dia menikah, seperti membiayai anak adiknya sekolah, Oke. kemudian sang istri masih membiayai orang tuanya, itu kan harus Mhm. disebutkan di awal kan, gitu. Betul, betul, Jadi betul. jangan disembunyikan. Saya punya income, tapi saya punya kewajiban nih, misalnya Mhm. bayarin cicilan motor adik. Itu kan juga Yes, sebuah kewajiban ya. Nah, betul, itu harus betul. dibicarakan. Nah, baru setelah itu kita buat list pengeluarannya dan kita bagi-bagi deh. Misalnya, Mhm. kamu yang bayar listrik, bayar air, bayar tagih-tagihan. Aku belanja rumah, misalnya kayak gitu. Dan Oh, uang oke. kenakalannya, uang happy-happy-nya ya kita jadiin satu, kemudian kita bagi ya. Tapi terkadang ada juga beberapa orang yang tadi tuh yang Dri,
Gue kan biasa pegang duit sendiri. Kalau gue serahkan kepada keluarga semua, gue nggak punya duit yang ya tadi tuh duit kenakalan pria itu nggak ada gitu. Jadi Betul, akhirnya betul. dikasihnya cuma sebagian, dan itu juga kalau menurut saya sih sah-sah aja selama suami dan istri ini berkompromi nih. Oke, boleh berapa persen, tapi berapa persennya harus serahkan ke keluarga. Keluarga. Oke. Dan mungkin itu juga akan sangat berpengaruh ketika apa ya? Tergantung dari besaran penghasilan antara suami dan istri juga sebetulnya. Karena bisa jadi ketika penghasilannya ya mungkin nggak tinggi-tinggi banget ya. Kalau kita sudah hitung gitu ya, kebutuhan untuk keluarga ternyata sekian, kalau hanya dari satu pihak aja nggak cukup juga kan justru akan menyengsarakan keduanya mungkin pada akhirnya. Betul, betul. Iya. Mhm. Tergantung besar pendapatan, tergantung besar tujuannya. Jadi balik lagi. Makanya kalau misalnya di workshop-workshop atau webinar-webinar Tricolor of Money, yang itu mungkin Sobat Juara dan Sobat-Sobat Sahamologi pernah dengar ya, Ya. Tricolor of Money itu adalah salah satu metode untuk mengelola keuangan. Nah, biasanya di situ kita idealnya suami istri hadir bersama, menghitung bersama, duduk Oke. bersama, pengeluarannya apa saja, income-nya berapa saja. Nah, di situ ketika mereka duduk bareng, ya mereka harus ceritakan income mereka masing-masing, Yes. gitu. Betul, Dan betul. juga pengeluaran jadi satu. Jadi kelihatan lah di situ berapa sebenarnya surplusnya kita, dan surplus ini mau jadi apa, mau investasi di mana. Jauh lebih Mhm. enak, jauh lebih lega gitu ya. Nggak, Betul. nggak jadi beban juga gitu. Nah Iya. sekarang coba bayangin ya, kalau sang suami misalnya nih yang ngomong suami ya, Mhm. dia nggak terbuka sama istrinya, terus Iya. kemudian dikasih cuma sepersekian gajinya gitu ya. Terus Mhm. dia akhirnya taruh, suaminya nggak nakal sih, cuma taruh di tempat lain, Iya. investasi lain. Kemudian suami meninggal, nggak ada yang tahu tuh punya aset di Oke. mana aja. Kira-kira aset bakal percuma nggak sih? Iya, tentu. Percuma kan? Percuma. Kalau dia taruh di bank. Ya kalau di Mhm. Indonesia, kalau taruh di bank Swiss gimana? Atau di Singapura naruhnya? Nggak ketahuan gitu Nggak ya, nggak ketahuan. ketahuan. Hmm. King rapihnya menaruh apa nggak ketahuan gitu. Jadi alangkah Oke. baiknya, Hmm. oh ya, saya banyak sekali mengurus waris ya, tentang waris Oke. ya. Ketika suami istri ada salah satu pasangan meninggal, kan nih suami Hmm. kadang-kadang gini, udah ATM-nya aku pegang, kadang-kadang nggak ngasih PIN-nya pun ke istri. Pada Oh, saat meninggal oke. dunia, pada saat meninggal dunia itu sangat sulit mengurus harta yang ada di bank, Harta. di institusi keuangan lah ya. Nah, Betul. Betul. apalagi ya itu harus pakai surat pengadilan, putusan pengadilan, terus Hmm. kemudian kalau dia jumlahnya banyak, dia harus menunggu nih 6 bulan nih Candy baru Oh, bisa oke. cair uang tersebut di bank. Kenapa? Karena saksi bank ini juga harus menunggu kira-kira selama 6 bulan semenjak ada pelaporan meninggal, ada orang lain nggak sih yang mengaku ahli warisnya? Gitu. Oke. Dia harus memfreeze uang itu selama 6 bulan. Bayangkan ya kalau itu uang satu-satunya tabungan, dia mau makan apa selama 6 bulan kan? Yes. Karena itu langkah Oke. baiknya kalau di rekening tertentu, uh, si istri pun tahu PIN-nya suami gitu. Oke. Karena dengan PIN dia bisa dapatkan cash money dengan cepat ketika terjadi sesuatu, itu dia bisa pakai ATM-nya. Jadi nggak, Betul. jangan ada yang disembunyikan gitu. Oke, oke, Mbak. Nah, tapi terkait pembagian rekening sendiri, ada case nggak sih ketika satu pasangan ini tuh punya rekening yang bareng-bareng gitu? Jadi semua penghasilan yang untuk keluarga ya ditaruh di satu rekening yang sama, ya mereka berdua lah yang bisa mengakses rekening itu, tapi di sisi lain mereka juga punya rekening pribadi sendiri. Apakah case gitu juga lazim dilakukan, Mbak? Iya, ada beberapa rekening yang QQ gitu ya. Jadi ada Mhm. dua, Ada dua dua, ini ya, dua betul. otorisasi ya. Ada Betul. dua otorisasi itu bisa. Tapi by the way biasanya kalau payment gaji itu kan masih ke rekening masing-masing nih. Yes, Ya kan, kalau betul, payment betul. yang terdaftar di perusahaan kan nggak mungkin dong ada QQ-nya, itu biasanya susah untuk di auto transfer biasanya ya, karena itu biasanya Betul. pakai rekening pribadi. Nah setelah masuk rekening pribadi, kalau ingin membuat sebuah rekening bersama, entah buat tujuan bersama, ya silahkan Mhm. masuk ke dalam satu rekening buat bersama dan bisa dicek bersama, otorisasinya bersama. Oke, Tapi oke. kalau saya sih
eh, ya saya punya 2 atau 3 rekening gitu ya. Hmm. Dan semua semua pin semua apa kita samain aja ya Andri. Oh, oke, Jadi oke. pin itu kita sepakat, pin ATM itu sepakat sama semua gitu. Oke, jadi Jadi ketika mau ada ATM satu hal, manapun hmm, sama semua ATM pinnya, oke, jadi nggak perlu pusing. yes, betul, betul. Akan mudah juga diakses kalau terjadi sesuatu gitu ya, dan ya mungkin Iya, itu sebetulnya pilihan ya Mbak ya. Jadi dalam keuangan itu mungkin nggak ada yang sepenuhnya mungkin ideal gitu ya. Bahwa pasangan itu harus seperti betul. A, harus seperti B, harus seperti C, tapi ya balik lagi, pertama melihat kondisinya, kedua juga melihat mungkin dari sisi apa ya kesepakatan bersama lah, mungkin yang paling penting adalah itu sebetulnya. Iya, sama accessibility sih. Jadi Oke. contoh nih, Mhm. ini rekennya harus nama siapa nih? Yang aksesnya paling gampang aja gitu. Kalau saya sih gitu. Ya aksesnya Yang paling aksesnya paling gampang. gampang. Mhm. Misalnya saya ingin bikin rekening reksadana deh gitu Iya, misalnya, atau saya ingin rekening saham ya, rekening saham gitu. Uh, Aksesnya paling gampang siapa nih? Yang paling gampang tuh di mana? Di suami atau di istri? Oh, di betul. suami. Kenapa? Karena dia nggak gaptek misal ya. Terus dia Mhm. bisa gampang ngelihat harga saham, dia bisa pantau gitu. Ya nggak apa-apa Oke. di suami aja. Ya paling kita cuma lihat, oh harganya udah sekian. Ya udah deh, jual beli. Ya nggak apa-apa, itu kesepakatan bersama jual belinya kan. Sell or buy. Betul. Tapi satu rekening aja itu cukup. Jadi nggak dua-dua. Tapi kalau mau dua-dua juga boleh sih. Kalau mau sama-sama repot gitu ya. Yes. Kalau saya satu rekening aja yang aksesnya paling gampang. Misalnya kalau deposito, misalnya saya mau deposito, kebetulan rekening saya tuh buat deposito paling gampang. Ya. Jadi nggak perlu datang ke cabang, bisa cuma klik-klik-klik doang udah bisa terjadi sudah bisa bikin bilet deposito. Ya udah semua deposito semuanya atas nama saya gitu misalnya. Mhm. Gitu Oke, aja sih, saya oke. sih yang simple aja, yang aksesnya paling gampang. Itu kalau kita bersedia terbuka, suami dan istri. Kalau terbuka atau sebenarnya lebih gampang sih, Andri, dibanding tertutup. Betul. Betul, Karena betul, Mbak. jauh lebih tahu. Yes. Sebetulnya Oh ya, ya, sama satu lagi nih. mhm. Iya. Apa tuh, Mbak? Satu lagi, Mbak. Ngomong-ngomong suami istri, ya. Satu, ketika sudah menjadi seorang pasangan, suami harus tahu aset yang dimiliki, termasuk tabungannya di mana aja, termasuk investasi di mana aja, dan termasuk asuransinya apa aja. Itu juga harus tahu. Karena kalau Oke. terjadi resiko, kita harus tahu nih di mana. Jadi Yes. banyak sekali asuransi mungkin nggak bisa atau gagal klaim itu gara-gara sang ahli warisnya nggak tahu dia punya asuransi di mana aja. Oh, oke. Jadi sebetulnya antara kedua orang ini, antara pasangan ini ya dua-duanya sebetulnya harus aware juga gitu ya. Karena ketika salah satunya ya terjadi hal sesuatu pada salah satu pasangan itu ya mungkin accessibility-nya juga akan menjadi lebih mudah kali ya. Ya, Betul. pengurusannya jauh lebih simpel kalau kita tahu, dan lebih mudah sebenarnya kalau kita bikin list data aset ya. Mhm. Ini kalau kita baru bicara kalau suami istri ya, baru menikah. Tapi kalau ternyata sudah lama menikah, sudah punya anak, bisa saja dong terjadi resiko pada dua-duanya bersamaan. Seperti siapa? Seperti artis yang baru meninggal kemarin tuh ya, yang di jalan tol, Yandri. Yes, lagi ramai juga tuh. Lagi ramai kan? Lagi Nah, ramai, coba betul. kalau ternyata lagi ramai sekali gitu, anaknya masih kecil, anaknya nggak tahu nih bapaknya punya aset di mana aja, punya Mhm. rekening di mana aja, itu akan lebih mempersulit. Kalau Betul. saran saya, bikin satu file atau mungkin satu buku. Saya bikin Mhm. sebutnya buku emergency ya. Di Mhm. situ ada rekening di mana aja, nomor rekeningnya berapa, daftar asetnya, misalnya punya properti, rumah, tanah, di mana aja, punya reksadananya di mana aja, punya sahamnya di rekening apa saja, mesti ditulis. Yes. Nggak apa-apa Oke. ditulis lebih banyak, sehingga mereka ngeceknya lebih gampang gitu kalau terjadi sesuatu sama kita. Oke. Gitu. Asuransinya di mana aja. Nah, itu. Pokoknya itu. Oke. Deposit rekening, Mhm. rekening investasi, rekening tabungan, asuransi. DPLK, Oke. kalau punya DPLK, BPJS tenaga kerjaan juga perlu dicantumkan. Oke, jadi itu mungkin semacam apa? Ya itu disebut sebagai buku emergency mungkin ya. Dan Iya, eh, kalau saya buku emergency.
apakah buku emergency itu kita harus kayak oke, kita ada punya satu dua orang yang kita kasih tahu bahwa oke, saya nyatet ini nih gitu. Ataukah juga ya udah kita percayakan hanya ke orang tua saja, atau kira-kira siapa sih Mbak yang bisa kita percayakan untuk tahu mengenai buku emergency tersebut gitu? Kalau anak kita sudah agak besar ya, mungkin sudah bisa diajak ngomong anak ya, kayak anak udah SD, SMP, Yeah. kita amanahkan ke mereka, mereka bisa kok gitu ya. Mereka udah bisa. Anak SD kelas 5 udah bisa tuh. Nanti kalau ada apa-apa, ambil buku ini, kasih ke eyang, ke kakek, ke nenek gitu kan. Nah, tapi kalau anak kita masih bayi, ada baiknya kita simpan buku itu di orang tua. Orang tua juga masih sehat pada saat itu ya. Betul. Atau kakak atau adik gitu, kakak atau adik. Dan atau kita bikin wasiat tertutup. Iya. Di notaris, kita menaruh wasiat tertutup di notaris itu juga bisa. Jadi takutnya, takut nggak amanah nih, saudara. Mungkin ada beberapa saudaranya juga dia merasa nggak secure, nggak nyaman kalau di saudara ya. Betul. Saya bikin wasiat, boleh terbuka, boleh tertutup. Nanti pada saat terjadi resiko, biar si notaris ini akan membacakan wasiat di depan para ahli waris. Oke Mbak. Jadi ternyata banyak hal gitu ya yang harus disiapkan sampai buku emergency tadi pun saya baru dengar malam ini gitu. Bahwa ya betul juga, karena dengan melihat kejadian yang beberapa bulan lalu, pada akhirnya juga kalau kita nggak membuat buku emergency itu juga siapa sih yang akan tahu gitu kan. Bahkan itu kan mungkin bisa jadi warisan untuk anak, tapi kan akhirnya kalau nggak ada yang tahu, semuanya kan kayak terasa sia-sia juga gitu pada akhirnya. Iya, benar. Karena nggak ada yang bisa mengklaim itu kan, nggak ada Betul. tahu misalnya, nggak ada yang tahu. Betul. Begitu juga hutang. Oh, satu lagi jangan lupa hutang. List hutang juga perlu ditulis, hutangnya di mana saja. Oke. Jadi di dalam satu buku emergency itu kita ada banyak hal yang ditulis, deposito, kemudian investasi gitu ya. DP. Ya, Yandri. Ya, tadi sempat nge-lag. Ya, udah bagus lagi. Lanjut. Tadi sempat keputus sedikit di aku reconnecting. Ya, udah bagus kok. Udah bagus sekarang. Oke, halo. Sorry, Mbak. Ya, Yandri. Udah oke. Ya. Oke, udah oke ya, Mbak ya? Udah oke. Oke, Mbak Vera. Mungkin teman-teman nanti kalau ada yang ingin bertanya, silahkan tanya di ini aja, di questions ya. Nanti sebelum kita akhiri, nanti mungkin kita akan jawab 1-3 pertanyaan. Sebelum kita lanjutin, saya ingetin lagi kalau ada yang mau bertanya, silahkan masukkan aja di kolom questions ya. Oke. Nah, Mbak Vera, tadi kan kita bicara mengenai sebetulnya adalah preparation-nya. Kita bicara soal A, B, C, visi misi, kemudian mengenai utang, gaji, dan lain-lain. Jadi, setelah kita membicarakan itu, katakanlah pasangan tersebut menikah, hal pertama yang harus dilakukan itu apa sih, Mbak? Apakah kita beli asuransi, apakah kita investasi, atau kita apa dulu? Karena kita sudah ngerencanain lah, katakanlah perencanaannya sudah selesai gitu. Apa dulu sih yang harus diprioritaskan gitu untuk dilakukan pertama kali? Oke. Kalau bicara tentang perencanaan keuangan, kita sebenarnya mengacu kepada pendirian sebuah rumah nih, Andri. Yes. Namanya rumah, kita mulai building rumah itu kan mulai dari fondasi dulu nih. Betul. Fondasinya dulu nih kita kerjain. Setelah tujuan ada, fondasi kita kerjain dulu. Setelah fondasi baru naik dinding baru atap gitu kan ya. Nah, fondasi perencanaan keuangan itu adalah insurance. Kenapa? Karena insurance ini namanya juga insurance ya, dia memastikan bahwa pendapatan si pencari nafkah ini tetap ada, karena tujuan-tujuan keuangannya banyak nih. Yeah. Baru setelah membeli proteksi penghasilan, karena sekarang penghasilan yang tadinya mungkin dia cuma bujangan sendirian gitu ya, nggak ada orang yang bergantung hidup sama dia, sekarang sudah ada nih.
Yang tadinya mungkin tujuannya cuma beli handphone baru, beli sepatu baru, ganti gadget gitu ya, atau mungkin beli laptop baru, sekarang tujuannya udah beda, yaitu tujuannya untuk memiliki keturunan dan mempersiapkan keturunan yang baik ya, atau mempersiapkan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Nah, dengan demikian fondasi pertama insurans dulu, minimal asuransi kesehatan dimiliki. Kalau nggak mau beli asuransi kesehatan swasta, BPJS wajib. BPJS, ya, jadi jangan sampai uang aset habis, jangan sampai tabungan habis, jangan sampai investasi saham yang lagi cut loss diambil kalau sakit gitu kan. Yes. Pakai BPJS. Kalau kurang nyaman beli asuransi kesehatan swasta. Baru setelah itu beli asuransi jiwa. Jadi buat yang menikah, belilah asuransi jiwa sebagai fondasi. Baru setelah itu naik ke dinding. Fondasinya sudah kuat, baru naik ke dinding. Dindingnya apa? Dindingnya adalah buat investasi. Pendidikan anak di situ, kemudian pensiun, pingin beli rumah baru, pingin ganti mobil, itu semuanya dibentuknya di tabungan dan investasi. Baru setelah itu ke atas lagi nih Andri, yang paling atas nih atap. Atap itu kita sudah bicara bagaimana kita mengakumulasikan kekayaan kita. Ya, entah dengan bisnis, ekspansi bisnis, atau mungkin dengan investasi-investasi yang bersifat spekulasi. Gitu. Itu jadi ya. Jadi kalau yang di tengah ini masih dinding, itu ada investasi yang sifatnya memang terencana dan jangka panjang. Emas boleh, saham boleh, apapun boleh, yang penting terencana dan jangka panjang. Betul. Gitu. Jadi yang paling penting teman-teman mungkin jangan terlalu buru-buru karena mungkin sedang hype juga investasi gitu ya. Jadi ketika mungkin baru menikah, ujung-ujung kita investasi aja, tapi justru kita melupakan hal yang mendasar, itu adalah asuransi. Gitu ya. Karena kalau teman-teman nggak ada asuransi, udah investasi nih, tapi tiba-tiba ada sakit yang mungkin cukup berat, membutuhkan uang yang cukup banyak juga, akhirnya investasinya keambil lagi, akhirnya juga tujuannya nggak tercapai gitu akhirnya. Benar. Jadi kita keluarkan sedikit aja. Jadi kalau insurance kan budgetnya nggak gede-gede, cuma 5% dari income kita cukup itu buat di insurance, atau 10% lah maksimal, itu bisa. Betul. Oke. Nah, sama satu lagi yang termasuk fondasi itu dana darurat ya, sama dengan asuransi. Asuransi dana darurat sifatnya jauh besar, sedangkan dana darurat tabungan yang sifatnya 3-6 kali penghasilan ini juga kita perlukan nih di dalam fondasi sebelum kita berinvestasi. Ya, dan itu mungkin antara dana darurat dan asuransi juga bisa dilakukan secara berbarengan mungkin ya. Bisa, tapi di akun yang berbeda ya. Di akun yang berbeda. Akun. Betul. Oke. Yes, cukup menarik. Tadi kita sudah bicara mengenai sebelum menikah dan juga bahkan setelah menikah juga actionnya sudah dikasih bocoran gitu tadi sama Mbak Vera. Jadi untuk di awal apa aja yang harus dibicarakan, apa aja yang harus dipersiapkan gitu ya, sampai kepada praktiknya mana duluan nih. Setelah kita bicarakan itu mana duluan yang harus dilakukan gitu kan. Itu nanti mungkin teman-teman bisa bisa catat juga ya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Vera gitu ya. Semoga itu juga bisa jadi bekal juga tuh buat kita semuanya, apalagi yang masih bujangan gitu ya, belum menikah gitu kan. Itu sangat penting sekali. Nah, Mbak Vera mungkin terakhir ada pesan-pesan nggak untuk millennials yang mungkin sekarang udah mau menikah gitu ya. Kira-kira pesan penting apa sih yang harus disiapkan gitu ya, selain apa yang tadi sudah disampaikan, supaya nanti keuangannya juga nyaman dan juga keuangan itu bukan jadi suatu konflik di masa depan gitu. Iya. Buat para millennials yang akan menikah ataupun masih baru menikah ya, setelah menikah tapi masih baru, saatnya kalian untuk menata tujuan dulu nih ya. Jangan pernah ragu dan tabu membicarakan keuangan, karena ini akan menyelamatkan kita di masa depan. Ya, karena pastinya banyak hal yang konsekuensi yang mengikuti nih kalau kita tidak terbuka soal keuangan. Dan rencanakan, karena perencanaan yang baik ini bisa dimulai saat kalian masih baru menikah, punya visi misi juga diselaraskan sehingga nanti ke depannya jauh lebih baik.
Dan kalau masih bingung dan pusing, tadi kan saya banyak banget tuh istilah-istilahnya ya, sebelum lagi konsekuensinya, terus kemudian ada estate planning-nya buat kalian yang masih Betul. pusing dan ragu. Mendingan ikut kelasnya aja deh ya. Ini sebenarnya kelas pranikah. Nggak nih. Justru yang udah Tapi nikah gitu bidang yang harus ikut keuangan. ya. Iya, iya. Iya, Jadi ini kelas sangat recommended banget buat kalian yang baru menikah, akan menikah, atau mungkin sudah lama menikah tapi baru sadar gitu ya, boleh betul. juga. Oke. Untuk Jadi hadir di juara kelas ada ini. kelasnya itu kapan, Pak? Mungkin bisa dikasih bocoran Kelasnya, juga. kelasnya minggu depan di tanggal 26. Oke, Jadi tanggal minggu depan bertanya 26. lagi 26. Ya. Oke. Kita ada kelas webinar khusus buat tadi itu ya, yang mau menikah dan akan menikah atau mungkin sudah menikah, kita akan bicarakan dan saya akan kasih tips bagaimana menyelaraskan. Yang penting nih Yandri, bukan menyelaraskan visi misi. Betul. Visi misi dulu Betul. kita selaraskan. Betul. Itu hal paling basic tapi juga kelihatannya gampang, tapi pas dipraktekkan mungkin nggak semudah itu ya. Iya. Oke. Tapi Nah, saya yakin sih kalau kita duduk bareng antara suami istri atau calon suami dan istri, terus kemudian diberikan pemaparan yang sama. Jadi sebenarnya visi misi berbeda itu karena mungkin tingkat pengetahuannya berbeda. Gitu loh. Betul. Karena tingkat pengetahuannya berbeda, informasinya berbeda, jadi nggak sejalan. Tapi ketika duduk bersama, apalagi hadir di kelas saya bersama, ya mudah-mudahan ke depannya oh iya sama nih ternyata ya. Karena pengetahuannya sama, informasinya sama, jadi diskusinya jauh lebih nyaman dan jalannya lebih mulus insya Allah. Betul, Mbak. Pemahamannya disamakan dulu. Nah, buat teman-teman tadi mungkin dicatat aja tanggal 26 Desember ini gitu ya. Ada webinar untuk teman-teman yang mungkin baru menikah ataupun bahkan sudah lama menikah. Itu penting banget untuk teman-teman ikuti. Itu bisa didapatkan di mana, Mbak, untuk registrasinya? Nanti registrasinya ada di bio-nya Juara ya. Oke. Ada link di bio-nya Juara, tinggal diklik aja. Kita pakai loket ya, nanti di situ ada tiketnya. Oke. Nah, jadi teman-teman silahkan di-follow aja Instagramnya Juara karena nanti mungkin linknya akan ada di sana gitu ya. Oke. Yes. Oke, mungkin sebelum penutup saya sedikit menyimpulkan apa yang sudah tadi kita diskusikan selama mungkin hampir 50 menit ini. Jadi 50 menit ya? Yes, kayaknya udah 40 ya? sampai 50 menit lah. Tadi sempat putus sebentar. Oke. Jadi teman-teman ada banyak hal yang harus kita persiapkan gitu ya sebelum menikah. Hal-hal yang perlu dipersiapkan ini sebenarnya bukan jadi ketakutan gitu ya, tapi ini adalah preparation supaya apa yang ditakutkan itu sebenarnya juga tidak terjadi di masa depan. Penting banget, tadi saya mencatat bahwa sebelum menikah, itu penting banget untuk menyamakan dulu dan saling terbuka mengenai visi dan misi kehidupan di masa yang akan datang, lalu tujuan keuangannya apa saja, lalu juga harus punya komitmen yang sama untuk menabung, untuk berinvestasi gitu ya. Dan yang penting juga sebetulnya adalah membicarakan mengenai penghasilan, membicarakan mengenai utang, ataupun kita punya tanggungan-tanggungan lain yang ya kita harus bayarin adik ataupun mungkin keluarga yang lain gitu. Itu sangat penting banget sebelum benar-benar teman-teman mulai menikah. Nah, setelah mulai menikah, mungkin tadi ada beberapa hal juga yang saya catat. Yang paling penting dilakukan adalah membangun fondasinya dulu. Itu mulai dari dana darurat, lalu siapkan juga asuransi. Ya teman-teman bisa dilakukan secara paralel untuk menyiapkan dana darurat dan asuransi tadi. Lalu setelah itu mulai bangun dindingnya dengan tabungan dan investasi. Ya, yang ketiga mungkin itu sudah lebih tinggi lagi untuk mengembangkan dan mengakumulasi kekayaan. Nah, jadi poin-poin penting tersebut saya harap mungkin sudah dicatat juga oleh teman-teman gitu ya. Dan itu mungkin bisa jadi bekal juga tuh untuk buat teman-teman bisa mempersiapkan pernikahannya lah ya. Gitu. Oke. Nah, mungkin itu aja Mbak Vera dan teman-teman sahamologers dan juga juara ya semua. Sekali lagi mungkin silahkan dicatat tanggal 26 nanti ada webinar untuk teman-teman bisa follow Instagram juara untuk daftar di link yang ada di bio-nya. Gitu.
Oke, Terima mungkin kasih, Bro. Terima kasih. terima kasih banyak Mbak Vera untuk insight-nya sangat-sangat membuka Sama-sama. sekali pikiran untuk menyiapkan semua hal sebelum menikah gitu ya. Ya, Oke, terima kasih Mbak Vera. Selamat malam, sama-sama. selamat melanjutkan aktivitas dan istirahat. Oke, terima kasih Bro Yandri. Terima kasih sahabat Oke, juara juga terima sahabat kasih. sahamologi. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Yes. Dah, Dah, selamat pamit ya. malam. Malam. Silahkan. Oke, teman-teman, sahabat. Terus nanti mungkin tunggu lagi ada webinar-webinar ataupun Instagram Live selanjutnya. Yaitu malam hari ini kita sudah cukupkan dulu untuk Instagram Live-nya. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.